صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنام به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم من الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Alhamdulillah. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi taala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah taala. Atau niat paling singkat sengaja aku iktikaf paling singkat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin itu sekitar jam 7 menurut kada salah Pak Haji Hendra Gunawan berpulang ke rahmatullah. Pak Haji itu sidin termasuk yang membantu rancak di masjid ini kalau ada apa-apa kekurangan, membantu ya Pak Haji Hendra Gunawan. Ya bukan hanya masjid ini, majelis ini, bahkan beliau bukan membantu 1 juta 2 juta. Sidin membantu beberapa pondok, tentu itu kemajuan untuk kemajuan umat Islam. Banyak membantu agama, minta aja. Pondok tuh berapa buah Sidin maulah pondok. Pak Haji Hendra meninggal hanya kemarin karena di penghujung pengajian kita bertahlil sedikit, hanya juga pahalanya kita berikan kepada beliau dan seluruh mama abah kai kita berataan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Malam ini juga menyampaikan permohonan maaf Guru Zaini sudah ada di Tanah Hulu. Nah, itu bisa cari bini anum ke sana saja. Jadi subuh ini ulun ada beberapa mencatat masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ibadah sholat. Pertama yang kada dicatat, yang sering ditanyakan orang dan itu sering jamaah kocar kacir ketika imam ketinggalan tasyahud awal. Kocar kacir itu biasanya kalang kabut. Nah ini yang perlu kita ketahui, kedudukan tasyahud awal, apakah itu rukun atau sunat? Ini lain rukun, itu sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau tertinggal tasyahud awal itu sembahyangnya kada batal, cuma disunatkan sujud sahwi. Nah, disunatkan sujud sahwi. Jadi pengantin rumah gembira, senyum terus pengantin ini. Sini pengantin, sini bajunya sini. Pengantin, oh Allah, bujur bercahaya benar mak. Coba setempat dulu. Masih sampai isi, ya Allah. Mulai kemarin ulung ketok-ketok tangannya tuh. Untungnya pengantin. Kini kamu aku membalap. Bismillahirrahmanirrahim. Nasir ini orang Muara Tungkal. Ulun pernah ke Muara Tungkal itu. Banjar habis banyak banjar di Muara Tungkal. Di mana lagi tuh? Di Indragiri. Kan Syekh Abdurrahman kainya guru teh itu kai wujud tuh. Kainya guru teh Syekh Abdurrahman Sapat itu mufti di Indragiri, Juriat Kalampayan. Ada juga di daerah Jambi itu banyak Juriat Kalampayan. Banyak orang Banjar banyak. Di pasar aja orang bahasa Banjar.
daerah Sumatera tuh. Nah kembali, jadi kedudukan sujud sahwi tasyahud awal itu sunnah ab'ad, lain rukun. Kalau rukun tak tinggal wajib bebulik. Nah, tak tinggal misalnya kada ingat rukun turun. Ini sunat ab'ad. Kalau sudah ada di posisi berdiri jangan turun. Kalaunya turun batal, selesai. Nah yang itu yang mulai kacau jamaah itu, bingung jamaah di belakang. Makanya ketika ini makmum nih perlu tahu, ketika imam naik ke atas sudah berdiri, kadusah ditagor. Allahu Akbar, berdiri sudah posisi. Ini hendak misalnya hendak duduk tasahud awal. Imam kada ingat, hanyar separuh perjalanan hanyar baangkat Allah, hanyar sampai di sini. Nah itu boleh subhanallah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, sudah baandak ke ini, jangan lagi ditagur subhanallah. Kalau imam kada tahu hukumnya, turun batal imam, makmum bang. Nah saja itu yang mulai kacer-kacer. Ada yang tahu kada umpat imam sembahyang sorongan mufarokoh. Yang tahu juga imam batal, makmum di belakang nih tahu imam batal, majunya ke belakang ke muka situ, maju ke muka. Imam kada mau merasa kada batal, ya bisa betinju tuh dan sembahyang. Itu yang mula. Makanya yang ini perlu disatukan. Artinya sunat ab'ad, tasyahud awal itu sunat ab'ad. Lalu kalau imam berdiri di muka sana, kita dalam keadaan yang kayak ini, itu kan wajib kita maju sudah. Ini batal, perlu digantikan. Nah, kayak apa cara mengganti? Yang kita sedang duduk tasyahud awal, imam langsung naik ke atas. Itu dilihat juga. Kalau imamnya berbulik, batal ya. Kalau kita sedang duduk masih, kita kan kada sadar bahwa Allahu Akbar, kira Allahu Akbar imam nih duduk sekalinya kita duduk kayak ini, berdiri sekalinya imam, imbah berdiri, hanyar kita hendak umpat juga, hanyar kita hendak kita kan berdiri juga, jangan bertahan, berdiri juga, hanyar kita hendak umpat berdiri, imamnya turun, ya lah, imam turun, maka imam turun kalau duduk, batal kalau imam. Kita posisi berduduk. Atau ini kalau posisi kita berduduk, imam turun batal. Maka kita ganti yang di belakang. Kayak apa ini mengganti duduk? Apakah ada kayak itu? Kada. Kita berdiri dulu. Nah, gantikan imam. Imam sudah batal. Berdiri aja kita. Berdiri di sini. Nah, berdiri. Hanya ganti, maju. Nih sejajar dengan maju aja. Maju. Majunya jangan berlangkah kayak itu. Batal. Karena kalau pergerakan di bawah 1, 2 kayak itu, nah pergerakan di bawah dihitung 2, 1, 2. Kalau 1, 2, 3 batal berturut-turut, maka nangkaya naik ke tangga waktu membawa bendera sangsaka merah putih. 1 kayak itu, hanyar. Nah kayak itu, jangan berturut-turut karena 3 kali berturut batal. Kalau yang di atas tuh kada dihitung 3, kada dihitung 2 nih. Nah 1 kayak itu 1. Kalau di bawah 1, 2. Makanya kalau sembahyang Allahu Akbar, Sami Allahu liman, ada aja orang yang kayak poco-poco tuh sembahyang bolak balik nih itu. Kita kembali di sini. Jadi ganti si imam berdiri. Nah bayang ini kan posisi tasyahud yang sudah terlanjur berdiri ya, kalau menggantikan si imam. Tadi kita posisi duduk, ampun kita duduk tadi, maka kita berduduk lagi. Kita posisi ampun duduk tadi ya, kalau ampun duduk, ulun duduk tadi ganti akan kalah gantikan duduk. Nah itu kalau gantikan duduk,
Itu satu. Ini supaya jangan kacau. Yang kedua, kalau si imam Allahu Akbar, sadar makmum nih, naik imam. Ini kan otomatis kada menagur nih, karena tahu kalau ditagurinya turun batal dan kada perlu ditagur. Begitunya Allahu Akbar berposisi di atas, kita naik juga Allahu Akbar. Berarti ulun kada boleh lagi kalau kembali, karena hak berdiri. Imam nih tunggu dulu. Salah. Imam naik kalau ke atas Allahu Akbar. Kita naik juga kalau 4. Ini seharusnya tasyahud awal, 4 juga Allahu Akbar. Seharusnya nih kadusa lagi duduk, karena sudah di hak berdiri. Tiba-tiba imamnya duduk, batal kalau imam. Kita sudah berdiri. Makmum yang lain tuh, nah kita sudah berdiri. Ini gak langsung diganti. Hendak kah, kada kah? Ganti kita. Karena aja dijelaskan urusannya belakangan. Imbah salam kan hanya dijelaskan lawan ini. Amun ini bakarasan ya tadi. Merasa kada batal, ya bahantam tuh. Nah jadi maju. 1, 2. Ini kada stop dulu Stumat. 1, 2. Atau 1, 2 langsung ganti imam. Langsung diganti. Yang lain 4 berdiri mengumpati yang di sini. Karena sujud sahwi, karena ulun kada batasyahud awal. Ini tanyakan lagi untuk ini khusus kalau kurang jelas. Kemudian kalau kebetulan si imam sujud sahwi, si makmum merasa pahamkah kadakah sujud sahwi si imam tadi, kada tahu apa yang disujud sahwikan imam, umpati aja kalau kita bertahan batal pulang. Tunggu keterangannya di sini. Sujud sahwi 73. Nah, ini keterangannya nah. Makmum wajib mengikuti apa yang diperbuat imam dalam hal sujud sahwi. Wajib makmum mengikuti imam melakukan sujud sahwi walaupun makmum tidak mengetahui apa yang menjadi sebab imam sujud sahwi, karena mutabaah, mengikuti Nabi. Dalilnya tersebut di dalam Ghayatul Bayan. Ya, Ghayatul Bayan sarah daripada Zubat. Ada kitab Zubat itu 1000 bait tentang beberapa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf di Zubat. Nah, di sini fa in sajada imamuhu lazimahu mutaba'atuhu fa in tarakaha amidan aliman bitahrimi batalat salatuhu. Fa in sajada imamuhu, apabila imam si makmum lazimahu mutaba'atuhu, wajib mengikuti si imam tadi. Fa in tarakaha, amun kada mau imam amidan aliman sengaja inya tahu hukumnya bitahrimi, dengan haram kada boleh meninggalkan dengan sengaja, tahu hukumnya haram, artinya kada ikut imam, batal sembahyangnya. Kalau kada mau ikut sujud sahwi dengan imam salaf, sekalipun kita ketahui sebabnya impat ya aja imam. Nah itu tentang tasyahud awal. Jadi kesimpulannya tasyahud awal itu kada wajib. Kalau sudah terlanjur berdiri, kita berposisi di rukun, bebulik sunat, dikalahkan batal sembahyangnya. Nah kemudian selesai itu. Makruh menahan hadas. Menahan hadas itu di dalam pemahaman menahan hadas, menahan behera, menahan bakamih, menahan bakantut, makruhnya kapan? Nah ini yang perlu ada pembatasan. Makruhnya itu yang kayak apa? Makruh dalam keadaan normal, waktu sembahyang masih panjang, lalu sebelum takbir ada hendak datang, hendak bakamih, hendak behera, hendak bakantut. Salah satunya nih
atau ketiga-tiganya sekaligus. Hendak datang itu sebelum kita takbir, dan sebelum takbir ini waktunya masih panjang. Andai kata kita behera atau bekamih atau bekantut hendak menuju baudu, behera kan yang terpanjang, masih panjang waktunya, masih sempat, maka behera aja, bekantut aja, bekamih aja. Sayang jar jamaah itu disuruh lebih utama, lebih abdul, selesaikan dulu itu, dilapangkan dulu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hukumnya. Nah, ini kalau datang sebelum takbir. Kalau datangnya sesudah takbir, Allahu Akbar, imbah takbir hingga datang hendak bakantut itu wajib dipertahankan, ditahannya aja kantut itu seadanya. Makanya si imam jangan terlalu panjang bacaannya sampai bawa goyang-goyang si kai menahan kantutnya itu kelawasan. Nah jadi keterangannya jadi wa illa wajabati sholatu ma'adzalika li hurmatil waqt illa ayya khofa dararan fatahrumu, kecuali waktunya sempit, kada makruh manahane waktu sembahyang. Kalau aku behera tak keluar waktu sembahyang 10 menit lagi selesai, aku behera plus membasuhnya 7 menit, baudunya semenit setengah, menuju tempat sembahyangnya setengah menit, angkat takbir belum 1 rakaat sudah masuk waktu asar misalnya. Nah itu maka ketika itu menahan, artinya ini kada anak tebeher, minta maaf ulun bahasa langsung aja, kada hendak juapang tebehera, cuma hendak behera kawa aja ditahani, maka cepat-cepat aja sembahyang ketika itu, karena membehera waktu keluar, karena lihormatil waqt, karena menghormati kita waktu sembahyang dalam waktu. Keterangan di Fathul Mu'in juga lah juz pertama, walaysa lahul khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi wala ta'khiru idza daqa waqtuhu wal ibratu fi karahati dzalika biwujudiha inda taharrumi. Dan tidak boleh baginya keluar dari sembahyang fardu, yaitu membatalkan apabila datang keinginan-keinginan itu baginya di dalam fardu. Ada misalnya kita sudah sembahyang yang ujurulun tadi, sudah takbir, waktu hendak takbir kada ada hendak behera, kada hendak bekami, begitu Allahu Akbar hendak bekantut, maka ditahani ya, kada boleh keluar dari sembahyang. Dan tidak boleh mentakhirkan waktu apabila sempit waktunya. Dan ukuran pada makruhnya yang demikian itu dengan adanya keinginan-keinginan ketika takbiratul ihram. Jadi makruh waktu hendak takbiratul ihram itu datang, makruh hukumnya, boleh ditahan, kada haram, cuma makruh kecuali karena waktunya sempit. Tetapi kalau memang ditahani menimbulkan mudarat, ditahani tahu kawai menimbulkan mudarat, apa kisahnya menimbulkan mudarat? Waktunya sempit, ditahani behera tadi, tapi menahani behera ini bakalan tercirit, minta maaf bahasa ulun supaya jelas, bakalan tercirit, lain menahaninya maka itu mau kada mau biar keluar waktu tebehera dalam sembahyang tuh ngarannya. Kalau kawa ditahani itu, kalau diperkira ini aku pasti tercirit juga, aku sudah behera tak keluar waktunya, minta ampun kepada Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadun bihadratit ta'ami wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah hendaknya sembahyang salah seorang kamu di mana telah hadir makanan dan di mana mendesaknya keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, jadi jangan dulu sembahyang, makanan sudah, tapi kita makanan sudah tersedia itu dasar hendak makan banan sudah.
Ya amun kada lapar bakalan muntah juga makan, jangan Nah, kalau buang air kecil, buang air besar hendak datang sebelum kita takbir, maka itu lebih utama buang air besar, air kecil dulu, behera atau bakamih dulu. Nah yang itu. Berapa sudah? 2. Makmum yang masbuk. Makmum masbuk ini artinya karena ada yang ngarannya Fatihahnya dijamin oleh imam. Ini kan ada 2 istilah makmum itu. Makmum yang sempat selesai membaca Fatihah bersama imam, atau si makmum takbir bersama imam sejak awal, maka ini ngarannya makmum muafik baimbai lawan imam, sesuai dengan imam. Ada lagi makmum yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk ini yaitu makmum yang didahului, artinya inya tertinggal. Masbuk ini makmum yang tertinggal. Nah, jadi orang yang tertinggal ini ialah masbuk yang kada cukup waktunya untuk membaca Fatihah di dalam berpendiriannya bersama imam. Nah, maka masbuk ini Fatihahnya ditanggung oleh imam. Separuh inya tuntung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hanya Maliki yaumiddin imam sudah Allahu Akbar. Iya karena budaya karena setengah Allahu Akbar, jangan diselesaikan langsung Allahu Akbar juga kalau kita makmum masbuk tadi. Nah, yang terdiri datang tuh. Nah, paling kada begitu kita takbir Allahu Akbar, makmum sudah ruku, maka kita ikut langsung ruku dengan imam. Fatihah kita semuanya dijamin oleh si imam tadi. Nah, itu masbuk. Fatas kutu anhul fatihatu kullaha in adrakal imama fir ruku'i aw ba'duha in adrakahu fil qiraah. Maka gugurlah daripada masbuk kewajiban membaca Fatihah seluruhnya jika ia mendapatkan imam di dalam ruku atau sebahagiannya, jika ia dapatkan imam di dalam membaca, bahkan sampai 4 subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Imam Allah, ini kan batas terakhir ruku. Jadi begitu sampai ruku bersama imam, maka dia dapat rakaat itu, kada perlu menambah rakaat sekalipun inya kada membaca Fatihah, karena Fatihah dijamin oleh si imam. Kalau tasulisih dengan imam, sempat beruku bersama, tapi imam terdahulu. Ini imam imam hanya takbir, imam sudah Allahu Akbar ruku, cepat-cepat aja takbir Allahu Akbar langsung ruku. Nah, ini dapat. Ada juga beleha-leha, minta maaf lah, beleha-leha dan bini aku sebelum ikam kawinan leha, aku memang nyambat beleha-leha. Beleha-leha itu bahasa bahasa santai-santainya. Beleha-leha, mana juga kaleha nek. Nasir nang kayak di isap buyu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini jadi untung benar Nasir. Nah, jadi imam Allahu Akbar, kita hanya takbir, maka kita langsung Allahu Akbar. Jangan ini dapat ini beleha-leha tadi Allahu Akbar, aturannya takbir langsung belambatinya belambat Allah. Begitu turun inya ruku, imam naik kada bersama imam. Nah, ini menambah rakaat nih, banyak benar itu. Ini lillahi ta'ala lah, kada tajassus, kada boleh mencari hendak ke masjid nak melihat orang yang salah-salah sembahyang, kada boleh. Ini kebetulan kalau kita sembahyang banyak yang nangka itu, kita kada mau uruse ya. Cuma kalau memang hendak ditagur juga amun wani, amun sampai hati mau orang kada tersinggung, hati-hati benar menagur orang tuh kalau pina tersinggung. Nah, di makanya apa caranya begamatan. Tapi karena kita di majelis nih kan umum aja. Jadi kalau si imam sudah ruku, kita ruku juga, imam naik. Nah, ini kan dapat rakaat menambah.
Kalau yang satu ini tidak menambah, imam ruku, inya ruku cepat, takbir ruku langsung sampat sami Allah. Nah, ini kada menambah rakaat. Nah, itu patasqutu anhul fatihatu kulluha in adrakal imama fil ruku'i aw ba'daha in adraku fil qiraah. Nah, yang itu selesai. Ini Nabi nih madah. Wa idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu, apabila ikam umpat datang ke sembahyang, umpat berjamaah, wa nahnu sujudun, kami sudah sujud, fasjudu, langsung aja ikam sujud. Itu tapi itu kada dapat rakaat lagi. Artinya serakat tertinggal. Wala ta'udduha. Nah, jangan dihitung itu syai'an, kada dihitung serakat itu. Wa man adrakar rak'ata faqad adrakas shalah. Tapi siapa yang mendapatkan ruku sampat umpat ruku, maka inya dapat rakaat itu, dapat inya rakaat sembahyang tadi. Nah, ini lagi diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, takhallabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fatabarraza wa dzukira wudu'uhu thumma amada an-nasa wa Abdurrahman yusalli bihim fasallama an-nas raq'atal akhirah falamma sallama Abdurrahman qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Aku pernah terlambat bersama Rasulullah pada ketika perang Tabuk, maka beliau pun buang air dan disebutkanlah tentang wudhu beliau. Lalu beliau menuju kepada orang-orang orang-orang sedang Abdurrahman tengah mengimami orang-orang itu kajamaah. Nabi umpat sembahyang berjamaah karena Tabuk. Umpat Nabi sempat akan rakaat yang terakhir, umpat rakaat terakhir. Maka tatkala memberi salam Abdurrahman, berdilirah Rasulullah menyempurnakan sembahyangnya. Ini dalil tentang menambah rakaat kalau tertinggal. Itu. Kemudian wajib makmum masbuk. Mulai tentang apa ini 124. Nah, orang biasa bisa juga betakun nang kayak apa jar sembahyang itu, nang kayak apa kisahnya sembahyang itu kan perpindahan rukun itu pakai Allahu Akbar. Waktu berpindah dari ruku ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jawabannya apa? Jawaban yang paling mudah dan paling tepat adalah karena Nabi sembahyang kayak itu, selesai urusannya. Ya kalau cuma orang kada puas, Nabi kayak itu memang sembahyang. Nah lalu penyebabnya apa? Nah ini ada hadisnya di dalam kitab ibarat dari kata kitab Bujermi Al-Khatib halaman 57 juz kedua. Nah, wassababu fi sami Allahu liman hamidah annas siddiqa radhiyallahu anhu ma fatathu salatun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Sebab kenapa orang membaca sami Allahu liman hamidah? Nah ini kisahnya, karena dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kada pernah tertinggal sembahyang bersama Nabi atau masbuk,
kada sidin selalu bersama Nabi. Artinya kayak ini nah, salah pemahamnya. Sidin selalu ikut berjamaah dengan Nabi. Nah, itu selamanya. Faja'a yauman waqta sholatil asr. Lalu satu hari sampailah masuk waktu asar. Fadhanna annaha fatathu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqtamma bidzalika wa harwala wa dakhala al-masjida. Fawajada sallallahu alaihi wasallam mutakabbiran fir ruku'i. Faqala alhamdulillah. Nah, ini penyebabnya nih. Jadi Sayyidina Abu Bakar waktu itu hendak sembahyang asar. Sidin kira bahwa asar Nabi yang berjamaah di waktu itu umat tertinggal, dikira Sidin. Bisa kada sempat lagi nih aku sembahyang asar berjamaah. Karena sih kada pernah tertinggal. Bahari banar juga ada orang kada pernah tertinggal sembahyang kalau itu 70 tahun. 70 tahun. Salah. Tunggu dulu, 30 kah 70? 30 tahun. 30 tahun kada pernah masbuk 30 tahun dan berada di muka taros Sidin. Ada tuh orang mengamalkan. Itu pun dikodo Sidin lagi yang 30 tahun itu. Saking apiknya Sidin. Kenapa? Waktu Sidin tertinggal sekali, rasa pernah tertinggal imbah 30 tahun tuh tertinggal sekali Sidin, kada kawal lagi di muka, di belakang. Lalu di hati Sidin rasa supan. Berarti selama 30 tuh aku sembahyang riya ketujuh dilihat orang di muka. Itu untuk Sidin lah, itu melajari kita sifat tapi jangan juapian karena kada mau ke muka karena riya ajar. Jangan kisah itu mengajarkan kita sifat riya, bukan disuruh meninggalkan mengambil sab di muka kan paling banyak pahalanya. Kembali kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sidin merasa bahwa tertinggal nih aku asar, maka sedih Sidin. Rasa napa itu sangkal, ujar orang Banjar. Lalu Sidin bersegera berdadas masuk ke dalam masjid. Ya kan kada bemek tuh ya, kalau masuk ke dalam masjid. Fawajadahu sallallahu mutakabbiran fi ruku'. Oh, alhamdulillah. Lalu Sidin menemui Nabi Allahu Akbar. Hanyar hendak ruku'. Artinya ruku' itu berarti masih ada sembahyang. Masih ada sembahyang kalau fawajada ruku'. Lalu Sayyidina Abu Bakar kan perhatian Sayyidina Abu Bakar nih. Lalu Sidin waktu Sidin teduh didatang itu, lalu Sidin melihat Nabi hanya ruku, baru ruku Sidin mengucap alhamdulillah, ujar Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah artinya alhamdulillah aku kada kelepasan, kada luput, masih sempat sembahyang asar tuh bersama Nabi. Lalu Sidin waqabbara khalfa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sidin umpat Allahu Akbar. Ya kan Nabi sudah lalu Sidin faqabbara khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fanazala, waktu Sidin Allahu Akbar Jibril turun. Fanazala Jibrilu wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Nabi masih di dalam ruku'. Jadi Sayyidina Abu Bakar kalau sangkal, kalau pina kada sempat empat sembahyang asar, Nabi Allahu Akbar melihat Nabi ruku' nang kaini, alhamdulillah, ujar Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah Nabi masih hanya ruku'. Langsung Sayyidina Abu Bakar Allahu Akbar ruku' juga. Tapi sudah sebelum takbir mau ucap alhamdulillah, waktu ruku' kaini Jibril datang ke Nabi. Ya Rasulullah. Nah, Jibril datang, ujar Sayyidina Jibril, ya Muhammad, faqala ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah, faqul sami Allahu liman hamidah. Ujar Jibril, Allah Ta'ala mendengar Sayyidina Abu Bakar Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya, maka faqul sami Allahu liman hamidah. Kayak itu tuh. Fakul
sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Waktu Sayyidina Abu Bakar menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala kalau mendengar, Jibril disuruh sampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa faqul sami Allahu liman hamidah, ya Muhammad, ya ada orang mendengar, Allah mendengar orang memujinya, maka sebutlah sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu Allah Ta'ala mendengar orang memujinya, maka sambat sebut sami Allahu liman hamidah kadusah lagi, kada dapang Sayyidina Jibril memadahkan kadusah lagi, baca Allahu Akbar. Nah sejak itu diganti yang asalnya Allahu Akbar ruku, asalnya ini asal sebelum kejadian itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Nah lalu diganti sami Allahu liman hamidah. Mudahan kisah ini ulun menjelaskan kalau pina kada penjelasan ulun to ulang-ulang. Wa fi riwayatin ij'aluha fi salatikum, maka jadikanlah sami Allahu liman hamidah itu di dalam sembahyang kamu, faqalaha maka baca indar raf'i minar ruku, waktu naik ke ruku dibaca sami Allah. Wa kana qabla dzalika, dahulu sebelum itu yarkau bitakbir, orang hendak naik ke i'tidal tu bahari Allahu Akbar juga lain sami Allahu liman hamidah. Wa yarfa'u bihi fasarat sunnatan min dzalikal waqt bi barakatis siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sesudah itu, setelah kejadian itu yaitu membaca sami Allahu liman hamidah berkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah selesai yang itu. Jam 6:30 sudah. Nah, ada yang ditakunakan? Ya. Ini kalau pas sholat Jumat dulu ada sakalipan, sujud batal, terus penuhi dulu. Jadi kayak apa nih? Keluarnya nih lewat. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Yang itu kan yang melangkah-langkahan itu sama yang itu dalam kondisi normal. Ini batal kalau lewat aja. Bahkan orang Dibuka itu kosong dulu. Jadi kayak apa nih? maju aja yang di belakang diisi. Maju. Iya, diisi sap yang kosong. Yang di belakangnya pada paham dulu. Tempeleng. Kada amun yang di belakang. Amun yang di belakang tuh kada tuh lah, artinya amun yang di belakang kada paham, yang dihiga-higai di mana atau di itu yang di ujung sana berapat ke sini, jadi dihiga itu temudah mengisinya, bisa-bisa untuk mengisi sap itu. Jadi menurut aturan sap mengisi sap tuh, minta maaf benar, menurut aturan mengisi sap ini imam di sini lah aturan mengisi sap itu imam di situ. Ya, imam. Makmum pertama di sebelah kanan imam lah. Makmum yang kedua pas di belakang imam. Nah, kayak itu tak. Jadi yang pertama sebelah kanan, belakang imam. Makmum ketiga pas di sini. Habis jar tisu ada apa-apa ini untuk Nah, tapi tisu ini kan urung kantongi enak. Nah, ini memulainya mana lagi nih? Ini kan imbang sudah, jangan dimulai kiri, makmum yang datang. Jadi kita tuh dapat pahala sunat tuh menyusun kayak ini. Makmum yang hanya datang di sebelah sini, ya. Nah, karena makmum yang datang berikutnya sebelah sini, terus saja dimulai dari kanan terus. Nah, untuk mengisi tadi. Nah, bisa-bisa ini anunya. Karena yang barisan full sudah di sini, barisan di belakang mulai lagi di sini, mulai kanan lagi terus sampai selesai. Nah, termasuk tadi itu yang kalau yang di higa sana kan mau kada mau menyusul. Kalau satu saat di sembahyang Jumat kita hendak mana bekantut sudah,
Sudah anak bana bakantut, jangan nyata bakantut, jangan bakantut di dalam. Kalau memang kau aja sempat anu kan tahan lagi, sudah tahu bakalan bakantut, dilalui aja orang sembahyang langkah aja, itu haram aja. Itu haram kalau keluar hendak nukar es krim aja. Ini kata anak bakantut. Nah, apalagi kita behera, amu ada orang menang haram jar. Ikam melintas di hadapan orang sembahyang, pilih haram aku melintas atau aku tabahira di sajadah, ya kan? Artinya itu dalam kondisi darurat, kada jadi persoalan. Oke lah. Yang lain habiskah? Apa? Kadang kita ini kan datang terlambat juga loh. Kita melihat orang satu sembahyang, kita tidak tahu nih apakah sembahyangnya sunat atau wajib. Untuk memberi pemahaman kalau kita ini sembahyang wajib atau sunat kayak apa dulu. Ikam orang Bugis, kalau pertanyaan ikam tuh aku paham jawabannya, bayar sebelum anu. Ikam ngatilah bayar. Pada ogi. Angka inderta siwaya 50 sebuh, bayar kan 50.000. Karena kayak ini kalau orang sedang sembahyang itu, misalnya kita ikut sembahyang habis zuhur misalnya, orang ini kira kita itu orang itu sembahyang zuhur, sekalinya 2 rakaat salam sudah. Ya kalau bemama yang di belakang dalam hati juga bangsat, sekalinya ini sembahyang saya, sekalinya sembahyang aku mah keumpat 2 rakaat. Kalau sebab mama itu sahaja, ikuti aja. Jangan kan kada tahu, sengaja aja tuh kada batal. Di dalam sini nah, kalau ada yang pemirsa mendengar bebuatnya, boleh mengikuti orang yang berbeda jenis sholatnya, yang jadi imam sholat sunat, kita sholat wajib, kada apa-apa. Jadi aman aja. Jadi umpati aja. Yang ini menolak, ini kada tahu, biar aja nolak kayak itu. Mau nolak, bawa betul tolakan, boleh. Maka satu nazam, selama sholat itu satu nazam, boleh kita umpati satu nazam itu satu organisasi gerakannya. Tapi kalau berbeda, misalnya kita umpati orang nih sembahyang, takbirnya Allahu Akbar, umpat juga kita Allahu Akbar, ternyata inya sembahyang goib, Allahu Akbar 4 bertakbir, oh berarti lain anunya gerakannya, maka itu kada sah umpat. Kalau terus langsung kita mufaraqah, jangan diteruskan umpatinya. Kayak apa caranya kalau umpat? Nah itu satu. Yang kedua, orang sembahyang gerhana. Gerhana itu kan Fatihahnya 2 kali, anunya rukuknya 2 kali, maka itu itu batal kalau kita meneruskan ikut. Nah selain itu, orang ini kita sembahyang zuhur, sekalinya orang ini 3 rakaat sembahyang umpati aja terus. Sembahyang maghrib di waktu zuhur, habis zuhur, kenapa? Inya mengkodok maghrib, boleh kita ikut itu. Umpati aja, nah ikuti aja berapa rakaatnya. Misalnya sedang ruku maghrib di rakaat ketiganya stop, seharusnya kita naik. Kalau tuntungan umpatinya rakaatnya, boleh. Siapa? Utanglah 50.000. Kada bagayaan aja, bagayaan. Satu lagi, ikam. Sofnya 2 ya? 2 sof. Ini udah full semua sampai ujung. Iya. Nah, pengetahuan saya kan, misal saya datang terakhir di sof 3. Iya. Berarti saya kan sholat sendiri tuh. Iya. Di sof 3 itu sendiri, nggak ada teman lainnya. Yang saya tahu kan nggak boleh sholat sendiri di paling belakang. Nah itu apakah benar yang sof kedua itu yang paling ujung atau kanan kiri itu ditarik buat nemenin teman sof ketiga itu? Ya. Apakah seperti itu? Ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh itu makruh lah, bukan kada sah. Kita pertimbangkan juga. Kalau kau mau mencari teman yang di belakang itu ikam tarik, insya Allah pastinya bingung, dan itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi nengka ini, karena ini tempatnya di masjid, insya Allah ambil tempat, karena sudah full. Ikam berada di saf ketiga, tetap ambil posisi di kanan. Tunggu aja makmum yang lain tuh akan datang. Ya kalau
Ya, tuh taruh andai kata kadada makmum lain yang itu kadakawa diberlakukan, artinya begini, fikih itu kadakawa kita memberlakukan seadanya, harus membaca, membumikan fikih itu harus membaca keadaan setempat, masyarakat setempat. Ulun pernah orang bertanya kepada seorang ulama besar di salah satu daerah kada ulun sambat. Ulun tahu persis pertanyaan itu dengan ulama itu. Jadi ulun begitu ulamanya masuk ke dalam, kadusah ikam tanyakan lawan sidin. Kena aku menjawabkan ini yang ikam tanyakan ini ta'addud Jumat. Ta'addud Jumat kalau sidin menjawab berdasarkan di daerah sidin. Aku menjawab berdasarkan di daerah Samarinda. Kena aku menjawabkan. Kena di Samarinda aku jawabkan. Waktu itu di Bangil. Ulama ini ulama dari Martapura peguruan ulun juga. Jangan dianu. Nah, memang ada fikih. Makanya ada kalau kita belajar, metodologi istimbat hukum Islam, metodologi penggalian hukum Islam, ada di situ al-hukmu yaduru ala illatih. Hukum itu nanti berlaku melihat beredar, ya, berlakunya hukum akan melihat motifnya nang kayak apa lah. Jadi jangan diberlakukan apa adanya. Jadi perlu juga ada pemahaman pembatasan itu, pembatasan hukum, ya, definisi hukum itu kadakawa kita mendefinisikan sorangan sendiri, harus definisi yang berdasarkan kitabnya. Ada aja yang pada visi. Saya kira akhirnya sembahyang itu makruh kalau sekandak sidin hukumnya nang itu, kenapa penjelasannya lain? Nah itu kenapa? Nah itu bebarangan sering terjadi seperti itu. Yang baru-baru ini karena masalah tasawuf dibawanya ke fikih, masalah fikih dibawanya ke tauhid. Kacau pembahasannya, kacau benar. Nah itu sering. Nah yang itu tadi biar aja kamu di belakang situ, kada apa-apa juga. Karena melihat situasi, kecuali memang sama-sama teman kamu yang sepaham. Nah, kami pernah juga melakukan seperti itu. Waktu sama-sama murid Guru Usman Ibrahim, sama-sama paham. Gampang. Kalau orang lain pasti kamu manut. Napa pulang nih jar? Bangsat nih ini. Ini ajaran baru nih. Ada tuh orang sembahyang ditarik-tarik di belakang, ya bahantam juga tuh. Jadi ini fikih ini harus memang perlu juga dipertemukan ikhtilaf itu. Jadi perbedaan dibawa ke masjid bukan untuk dibenturkan, untuk dipahami. Saya kira ini dulu ya, minta ampun maaf, minta redho.